Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan Coordination and Agreement dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, pengantar. Dalam bab ini kami memperkenalkan beberapa topik atau algoritma yang terkait dengan masalah bagaimana proses mengkoordinasikan tindakan mereka dan menyetujui nilai bersama dalam sistem terdistribusi. Meskipun terjadi kegagalan, bab ini dimulai dengan algoritma untuk mencapai pengecualian timbal balik di antara sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan akses mereka ke sumber daya bersama. Ini selanjutnya memeriksa bagaimana pemilihan dapat dilaksanakan dalam sistem terdistribusi, yaitu bagaimana sekelompok proses dapat menyetujui koordinasi baru kegiatan mereka setelah koordinasi sebelumnya gagal. Tujuan penting lain dari bab ini adalah untuk mempertimbangkan kegagalan dan bagaimana menanganinya saat merancang algoritma. Memperkenalkan model kegagalan yang akan kita gunakan dalam bab ini. Mengatasi kegagalan adalah urusan yang tidak kentara. Jadi kami mulai dengan mempertimbangkan beberapa algoritma yang tidak mentolerir kegagalan dan berkembang melalui kegagalan yang tidak berbahaya sebelum mengeksplorasi cara menoleransi kegagalan sewenang-wenang sepanjang jalan dan kami bertemu. Adapun gambar partisi jaringan. Adapun pengecualian bersama yang berdistribusi. Proses yang terdistribusi sering kali perlu mengkoordinasikan aktivitas mereka. Jika sekumpulan proses berbagi sumber daya ataupun kumpulan sumber daya, seringkali saling pengecualian diperlakukan untuk mencegah gangguan dan memastikan konsistensi saat mengakses sumber daya. Ini adalah masalah bagian kritis yang dikenal dalam domain sistem operasi. Namun dalam sistem terdistribusi, baik variabel maupun fasilitas bersama yang disediakan oleh kernel lokal tunggal tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan secara umum. Kami memerlukan solusi untuk saling pengecualian terdistribusi, solusi yang hanya disarankan pada penyampaian pesan. Adapun algoritma untuk saling pengecualian. Protokol tingkat aplikasi untuk menjalankan bagian kritis adalah sebagai berikut. Contohnya memasukkan atau masukkan ke bagian kritis, blokir jika perlu. Adapun yang kedua, resource access, yaitu akses sumber daya bersama di bagian kritis. Yang terakhir, keluar, tinggalkan bagian kritis atau proses lain. Sekarang penting kami untuk saling pengecualian adalah sebagai berikut. Yang pertama, MA1 atau keamanan. Paling banyak satu proses dapat dijalankan di bagian kritis atau CS pada satu waktu. Yang kedua, ME2 atau kehidupan. Permintaan untuk masuk dan keluar bagian kritis akhirnya berhasil. Yang ketiga, ME3 atau memerintah. Jika satu pemerintahan untuk masuk ke CS terjadi sebelum yang lain, maka masuk ke CS diberikan dalam urutan itu. Adapun gambar server mengolah token pengecualian bersama untuk serangkaian proses. Yang pertama, adapun bagiannya yang pertama permintaan token, yang kedua lepaskan token, yang ketiga iba token, yang keempat antrian permintaan. Adapun kami mengevaluasi kinerja algoritma untuk saling pengecualian menurut kriteria berikut. Yang pertama, bandwidth yang dipakai yang sebanding dengan jumlah pesan yang dikirim di setiap operasi masuk dan keluar. Yang kedua, penundaan klien yang ditimbulkan oleh suatu proses pada setiap operasi masuk dan keluar. Algoritma server pusat
Cara paling sederhana untuk mencapai saling pengecualian adalah untuk menggunakan server yang memberikan izin untuk masuk ke bagian kritis, menunjukkan pengguna server ini untuk memasuki bagaimana kritis proses mengirim pesan permintaan ke server dan menggunakan balasan darinya. Secara konseptual, balasannya merupakan token yang menandakan izin untuk memasuki bagian kritis. Jika tidak ada proses lain yang memiliki token pada saat permintaan, maka server segera membalas, memberikan token. Jika token saat ini ditahan oleh proses lain, server tidak membalas, tetapi mengantarkan permintaan. Ketika suatu proses keluar dari bagian kritis, itu mengirim pesan ke server, memberikan kembali token. Adapun gambar serangkaian proses yang mentransfer token pengecualian bersama. Algoritma berbasis cincin. Salah satu cara paling sederhana untuk mengatur saling pengecualian antara proses tanpa memerlukan proses tambahan adalah mengatur dalam ring logis. Ini hanya membentuk setiap proses P saya memiliki saluran komunikasi ke depan proses di atas S ring al saya tambah satu mood N. Idenya adalah bahwa pengecualian diberikan dengan mendapatkan token dalam bentuk pesan yang diteruskan dari proses ke proses dalam satu arah searah jarum jam. Katakan di sekitar ring, topologi ring mungkin tidak terkait dengan interkoneksi fisik antara komputer yang mendasarinya. Jika suatu proses tidak perlu masuk ke bagian kritis saat menerima token, maka segera meneruskan token ke tetangganya. Sebuah proses yang membutuhkan token menunggu sampai ia menerimanya, tetapi menyimpan. Untuk keluar dari bagian kritis, proses mengirim token ke tetangganya. Algoritma yang menggunakan multicast dan jam logis. Ricard atau Arkwright 1981 mengembangkan algoritma untuk mengimplementasikan pengecualian timbal balik antara proses and peer yang didasarkan pada multicast. Ide dasarnya adalah bahwa proses yang memerlukan entry ke bagian kritis multicast pesan permintaan dapat masuk hanya ketika masuk proses lain memiliki. Membahas pesan ini, kondisi di mana sebuah proses membalas permintaan dirancang untuk memastikan bahwa kondisi M1 sampai M3 terpenuhi. Adapun gambar sinkronisasi multicast. Algoritma pemungutan suara Maekawa mengamati hal itu agar suatu proses memasuki bagian kritis tidak perlu bagi semua rekannya untuk memberikan akses. Proses hanya dapat mengizinkan untuk masuk dari subset rekan-rekan mereka selama subset yang digunakan oleh dua proses tumpang tindih. Kita dapat menganggap proses sebagai pemungutan suara satu sama lain untuk memasuki bagian kritis. Proses kandidat harus mengumpulkan suara yang cukup untuk masuk. Proses di persimpangan dua kelompok pemilih memastikan proses properti keselamatan M1 bahwa paling banyak satu proses dapat memasuki bagian kritis dengan memberikan suara mereka hanya untuk satu kandidat. Adapun gambar algoritma Maekawa bagian 1. Algoritma pemilihan berbasis cincin. Algoritma dari Chang atau Robert pada tahun 1979 adalah cocok untuk kumpulan proses yang diatur dalam cincin logis. Setiap proses P mempunyai sebuah saluran komunikasi ke proses selanjutnya, daring.
di ring al saya tambah 1 mod n dan semua pesan dikirim searah jarum jam di sekitar ring. Kami berasumsi bahwa tidak ada kegagalan yang terjadi dan sistem itu asinkron. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk memiliki satu proses yang disebut koordinator yang merupakan proses dengan pengenalan terbesar. Adapun gambar pemilu berbasis cincin sedang berlangsung. Adapun gambar algoritma penindasan. Algoritma penindasan. Pengganggu algoritma memungkinkan proses untuk crash selama pemilihan meskipun mengasumsikan bahwa pengiriman pesan antar proses dapat diandalkan. Berbeda dengan algoritma berbasis cincin, algoritma ini mengasumsikan bahwa sistem sinkron. Algoritma ini menggunakan waktu tunggu untuk mendeteksi kegagalan proses. Perbedaan lainnya adalah bahwa algoritma berbasis cincin mengasumsikan bahwa proses memiliki pengetahuan a priori minimal satu sama lain. Masing-masing hanya tahu bagaimana berkomunikasi dengan tetangganya dan tidak ada yang mengetahui identifikasi dari proses lainnya. Algoritma pengganggu di sisi lain mengasumsikan bahwa setiap proses mengetahui proses mana yang memiliki pengenalan lebih tinggi dan dapat berkomunikasi dengan semua proses tersebut. Multicast dasar berguna untuk memiliki primitif multicast dasar yang menjamin, tidak seperti multicast IP, bahwa proses yang benar pada akhir akan mengirimkan pesan selama multicaster tidak macet. Kami menyebut B multicast primitif dan pengiriman dasar yang sesuai dengan B deliver primitif. Kami mengizinkan proses menjadi milik beberapa grup dan setiap pesan ditunjukkan untuk beberapa grup tertentu. Multicast yang andal. Bab 6 membahas multicast yang dapat diandalkan dalam hal validitas, integritas, dan kesepakatan. Bagian ini dibangun di atas diskusi informasi informal ini, menyajikan definisi yang lebih lengkap mengikuti Edgecilcol dan Top 1994 serta Chandra dan Top tahun 1996. Kami mendefinisikan multicast yang dapat diandalkan dengan operasi yang sesuai R multicast dan R deliver. Properti yang dianalogikan dengan integritas dan validitas jelas sangat diinginkan dalam pengiriman multicast yang andal, tetapi kami menambahkan yang lain, persyaratan bahwa semua proses yang benar dalam grup harus menerima pesan jika ada. Penting untuk disadari bahwa ini bukan properti dari algoritma B multicast yang didasarkan pada operasi pengiriman satu ke satu yang dapat diandalkan. Pengiriman dapat gagal kapan saja saat B multicast berlanjut. Jadi beberapa proses dapat mengirim pesan sementara yang tidak lain. Adapun gambar algoritma multicast yang andal. Dapat diandalkan algoritma multicast dengan primitif R multicast dan R deliver yang memungkinkan proses menjadi panjang ke beberapa grup tertentu secara bersamaan. Untuk R multicast pesan proses B multicast pesan ke proses di grup tujuan atau termaksud dirinya sendiri ketika pesan dikirim B penerima pada gilirannya B multicast pesan grup atau jika itu bukan pengirim asli, dan kemudian R mengirimkan pesan karena pesan mungkin dapat lebih dari sekali, duplikat pesan akan terdeteksi dan tidak terkirim. Algoritma ini jelas memenuhi
properti validitas karena proses yang benar pada akhir akan mengirim pesan B ke dirinya sendiri. Dengan properti integritas dari saluran komunikasi dasar yang digunakan dalam B multicast, algoritma juga memenuhi properti integritas. Adapun multicast andal melalui multicast AP. Realisasi alternatif R multicast adalah menggunakan kombinasi multicast AP. Ucapan terima kasih feedback atau yaitu ucapan terima kasih yang dilampirkan ke pesan lain dan ucapan terima kasih negatif. Protokol R multicast ini didasarkan pada pengamatan bahwa komunikasi multicast AP sering berhasil. Dalam protokol, proses tidak mengirim pesan yang pengakuan terpisah. Sebagai gantinya, mereka mendukung ucapan terima kasih pada pesan yang mereka kirim ke grup. Cross-access mengirim pesan respon terpisah hanya ketika mereka mendeteksi bahwa mereka telah melewatkan pesan. Tanggapan yang menunjukkan tidak adanya pesan yang diharapkan sebagai pengakuan negatif. Deskripsi mengasumsi memilikinya nomor urut awal 01. Setiap proses juga merekam RQG nomor urut dari pesan terakhir yang telah dikirim dari proses Q yang dikirim ke grup G. Adapun gambar antrian penaan untuk tiba pesan multicast. Untuk menyederhanakan diskusi, kami mendefinisikan urutan ini dengan asumsi bahwa proses apapun dimiliki paling banyak satu grup, atau kemudian kami membahas implikasi mengizinkan grup untuk tumpang tindih. Pemesanan typo jika proses yang benar mengeluarkan multicast atau G, M dan kemudian multicast atau G, MC. Lalu setiap proses yang benar yang menghasilkan MC akan mengirim M sebelum MC. Urutan kasual. Jika multicast atau G, M, high multicast atau G, MC, di mana high adalah hubungan yang terjadi sebelum diinduksi hanya oleh pesan yang dikirim antara anggota G. Kemudian proses yang benar yang mengirim MC akan mengirimkan M sebelum MC. Total pemesanan jika proses yang benar mengirimkan pesan M sebelum mengirimkan MC, lalu proses benar lainnya yang menghasilkan MC akan mengirimkan M sebelum MC. Adapun gambar total pivot dan urutan kasual pesan multicast. Contoh papan buletin. Untuk membuat pengiriman multicast semantik lebih konkret, pertimbangkan aplikasi di mana pengguna memposting pesan ke papan buletin. Setiap pengguna menjalankan proses aplikasi papan buletin. Setiap topik diskusi memiliki kelompok prosesnya sendiri ketika pengguna memposting pesan ke papan buletin aplikasi. Adapun tampilan dari program papan buletin. Menerapkan pemesanan total. Pendekatan dasar untuk menerapkan total pemesanan adalah untuk menetapkan pengenal yang dipesan secara total ke pesan multicast sehingga setiap proses membuat keputusan pemesanan yang sama berdasarkan pengenal ini. Algoritma pengiriman sangat mirip dengan yang kami jelaskan untuk pemesanan pipo. Perbedaannya adalah bahwa proses penyimpanan nomor urut khusus grup daripada nomor urut khusus proses. Kami hanya mempertimbangkan bagaimana memesan secara total pesan yang dikirim ke grup yang tidak tumpang tindih. Kami menyebut operasi multicast to multicast dan TO deliver.
Adapun gambar total pemesanan menggunakan sequence. Adapun algoritma ISIS untuk pemesanan total. Konsensus dan masalah terkait. Bagian ini memperkenalkan masalah konsensus dan masalah terkait para jenderal Bizantium dan konsistensi interaktif. Kami menyebut ini secara kolektif sebagai masalah kesepakatan. Secara kasar, masalahnya adalah proses untuk menyetujui nilai setelah satu atau lebih proses telah mengusulkan nilai yang seharusnya. Adapun masalah jenderal Bizantium, dalam pernyataan informal dari jenderal Bizantium, masalah 3 atau lebih jenderal setuju untuk menyerang atau mundur. Satu komandan mengeluarkan perintah, yang lain letnan komandan harus memutuskan apakah akan menyerang atau mundur. Tapi satu lebih jenderal mungkin berbahaya, itu salah. Jika komandannya berbahaya, dia mengusulkan untuk menyerang satu jenderal dan mundur ke jenderal yang lain. Jika seorang letnan pengkhianat, dia memberitahu salah satu rekannya bahwa komandan menyuruh untuk menyerang dan yang lain bahwa mereka harus mundur. Adapun persyaratan untuk konsistensi interaktif adalah yang pertama penghentian atau akhirnya setiap proses yang benar menetapkan variabel keputusan. Yang kedua, persetujuan vektor keputusan dari semua proses yang benar adalah sama. Yang terakhir, integritas. Jika pi benar, maka semua proses yang benar memutuskan pi sebagai komponen ke i vektornya. Adapun gambar konsensus dalam sistem sinkron. Ketidakmungkin dengan 3 proses. Menunjukkan 2 skenario, hanya satu dari 3 proses rusak. Dalam konfigurasi kiri, salah satu letnan Al rusak di sebelah kanan komandan. Al 1 rusak. Setiap skenario pada gambar 15.18 menunjukkan 2 putaran pesan, nilai yang dikirim komandan dan nilai yang kemudian dikirim oleh para letnan satu sama lain. Awalnya numerik berfungsi untuk menentukan sumber pesan dan menunjukkan putaran yang berbeda. Baca simbol titik 2 dalam pesan sebagai kata, misalnya 3.2 U adalah pesan 3 mengatakan 1 mengatakan U. Dalam skenario kiri, komandan dengan benar mengirimkan nilai yang sama P ke masing-masing dari 2 proses lainnya, dan P2 dengan benar menggembangkannya ke P3. Namun P3 mengirim nilai ke P2. Yang diketahui P2 pada tahap ini adalah bahwa ia telah menerima nilai yang berbeda. Tidak bisa membedakan mana yang dikirim oleh komandan. Adapun gambar 3 jenderal Bizantium. Adapun konsensus menggunakan pengacakan. Hasil dari Pfister pada tahun 1985 tergantung pada apa kita bisa dianggap sebagai musuh. Ini adalah karakter atau sebenarnya hanya untuk pengumpulan peristiwa acak yang dapat mengeksploitasi fenomena sistem asinkron untuk mengagalkan upaya proses untuk mencapai konsensus. Musuh manipulasi jaringan untuk menunda pesan sehingga mereka tiba pada waktu yang salah, dan juga memperlambat atau mempercepat proses cukup sehingga mereka berada dalam keadaan salah ketika mereka menerima pesan. Teknik ketiga yang membahas hasil kemustahilan adalah dengan memasukkan
elemen kebetulan dalam proses perilaku proses, sehingga musuh tidak dapat menggunakan strategi penggagalannya secara efektif. Konsensus mungkin masih belum tercapai dalam beberapa kasus, tetapi metode ini memungkinkan proses untuk mencapai konsensus dalam waktu yang diperkirakan terbatas. Sebagai algoritma probabilistik yang memecahkan konsensus bahkan dengan kegagalan Byzantium dapat ditemukan di Cheney dan Rabin pada tahun 1993. Itulah yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.